Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat semua, masih kuat kan puasanya? Iya dong, harus kuat. Kalau saya nih, sekarang adalah hari keempat. Hari keempat puasa. Ada yang 5 ya? Iya. Ih, ada cerita lucu. Tiba-tiba Mama Ayah, halo Ma, Irma. Tiba-tiba Mama Ayah WA aku, pakai nomor yang lain. Kemudian dia nanya di nomor itu, mau nitip nggak beli emas? Aku lagi ngantri nih, katanya begitu. Totonya aku dibohongin, penipuan. Ya ampun, dia terinspirasi kali ya nonton 2S. Langsung nipu. Ya Allah ya Rob. Undang pelaku ya. Dia lagi ngapain nih? Katanya jualan emas. Iya. Aduh lucunya. Aduh lucunya rambutnya. Syahnas kecil, rambutnya begini. Kan kalau punya kakak nggak waras begini nih, seneng. Tiba-tiba dia ngikutin rambut aku waktu kecil. Yang kayak organ pipe begitu. Aneh kan? Nggak waras. Allahu Akbar. Ada yang komentar, ih Syahnas lucu waktu kecil, rambutnya ada esnya kayak Superman. Aduh Mama Ayah, bikin kemarin aku nangis nih. Apa? Lucu banget. Lucu. Ini rambut asli loh Nas. Ini sampai sekarang. Tahu nggak? Ini karena kemarin diajak buka puasa sama Ei, terus pulangnya kan cuci rambut. Karena masih punggungnya sakit, pinggulnya sakit, akhirnya habis cuci rambut setengah-setengah kering, nggak tahan kan. Tidur setengah basah, pakai handuk lah di bantalnya. Pas bangun, kan kita teleponan. Ini keritingnya muncul lagi. Dia begini. Cakep tahu. Cakep. Iya, antara cakep sama riba. Kayak para Fawcett zaman dulu. Oh iya. Kan dibilang Soraya Haq, Soraya Jasmine Haq. Para Fawcett Indonesia tahun 80. Segala sade adu, para Fawcett semua nempel di elu. Kalau Syahnas Natasha Haq, Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, aku mah. Sayang, tahu nggak aku ditipu pakai nama kamu ke nomor ini. Nah itu. Gila nggak? Bulan puasa, boy. Gila. Orang mau mencoba mencari jati diri supaya matinya lu nggak aneh-aneh, nggak mendadak-dadak, pakai nama, terus jualan emas ke adik gua pakai nomor lain. Nggak pakai nomor lain, tapi pakai foto yang diambil dari Instagram. Apa Facebook tuh yang? Nggak, Facebook nggak terlalu jalan, tapi suka dipakai sama Eki juga, karena sayang juga kalau nggak dipakai. Jadi kreativitas itu memang ternyata bisa dua efek. Satu efek emang bikin elu jadi pinter, ya satu bikin elu jadi salon. Nih, salon. Iya betul. Jualan emas lu atas nama gua ke adik gua. Cek itu kan dulu. Gila. Yang pernah yang waktu itu atas nama Marisa, itu orang kurang piknik gua rasa. Jadi kakak gua udah wafat. Iya benar. Sama. Jadi dia pakai nama Ibu Ica, kemudian jual sesuatu sama aku. Terus aku bilang ini Ibu Ica, gue juga deg-degan ya. Jangan-jangan emang kakak gue WA dari alam barzah. Beneran. Gue deg-degan, sumpah gue deg-degan. Ini Ibu Ica, gitu gue bilang. Terus dia bilang, iya ini Ibu Ica. Jadi sebetulnya kalau gue nggak bilang Ibu Ica, dia nggak ngomong Ibu Ica, begitu loh. Jadi dia cuma bilang, Nas, pakai
loh, bukan Syahnas. Nas, apa kabar? Terus fotonya foto ibu Ica. Kaget lah gua, gitu kan ya. Terus ini Ibu Ica. Nah, itu gue yang nulis. Ini Ibu Ica. Iya, ini Ibu Ica. Terus gue langsung gue openin apa enggak ya? Gue layanin. Terus dia jualan sesuatu. Bu, ada supermarket di alam kubur. Gue bilang gitu. Langsung lo centang satu gue. Mau improvisasi, kreativitas, tapi nggak pakai strategi. Dia apa kagak baca berita ya? Punya strategi tapi nggak punya taktik yang jitu, jadi bodong. Hahaha. Aduh, Allah. Supaya sesuai dengan cerita barusan urusan pemakaian nama untuk keuntungan sesaat. Kita bahas kan ada rahasia 60, itu bisa tuh dikaitkan tuh kayak begitu. Iya. Gitu ya? Ayo, mau. Rahasia 60, namanya juga rahasia. Rahasia dibukanya pelan-pelan. Kayak pintu kali gitu ya. Harus pintunya dibuka dulu, baru kita masuk. Tunggu dulu. Buat semua para sahabat 2S, siapin. Oh iya. Peta sama catatannya. Oke. Soalnya banyak cengkone ayat yang Mama Ayah mau kasih nih. Siapin buat dicatat ya sayang semuanya. Silakan Mama Ayah. Oke. Rahasia 60 itu judul pembicaraan di 2S di hari keempat Ramadan. Buka 2S ini mencoba untuk memberikan cara pandang yang berbeda atau cara pandang baru atau sesuatu yang ingin di-share supaya kita bisa meluaskan cara berpikir dan hati. Nah, salah satu topik yang dipilih adalah terkait dengan rahasia 60. Angka 60 itu ternyata di dalam perjalanan pembuktianku, itu dia ternyata memberikan banyak sekali efek-efek yang bagus terhadap ketenangan jiwa, terhadap melunturkan sumpah-sumpah yang keluar dari mulutku, atau niat jelekku, atau pikiranku yang nggak benar terhadap orang lain, atau perilaku yang salah, atau kesalahan yang disadari, semuanya. Jadi ketika menjalankan 60 atau angka 60 ini, itu bisa menjadi sebuah langkah baru untuk bisa menerima diri sendiri dalam keadaan kita mulai yuk dari titik nol, misalnya begitu, hatinya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke angka 60, mari kita buka ayat atau surat Al-Isra ayat 14. Al-Isra itu surat berapa? 17, ayat 14. Ya. Bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Begitu ya? Di sini dibunyinya begitu. Artinya atau tafsirnya adalah bacalah kitabmu. 1. Cukuplah dirimu sendiri. 2. Pada hari ini. 3. Sebagai penghisapan terhadapmu. Ada 4. Ada 4 poin besar di dalam ayat ini sebagai pintu yang harus kita buka dulu sebelum masuk ke dalam rahasia 60. Menariknya, bacalah kitabmu. Setiap umat punya kitabnya masing-masing. Kebetulan karena KTP dan orang tuanya Islam mencoba pakai kitab ini. Ya. Begitu ya. Injil juga ada kitabnya, orang Hindu juga punya kitabnya, Buddha punya kitabnya, Konghucu punya kitabnya, semua punya kitabnya. Betul. Tapi kalau kita membaca Quran itu selalu jangan letterlock. Jadi kalau kitab itu bisa kitab buku dalam bentuk fisik yang bisa kita pegang, tapi kitab yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ini adalah kitab saya yang bernama Soraya Jasmine Haq. Yang namanya tadi dipakai buat jualan emas kepada adik saya. Gitu ya. Iya. Ini kitabnya Syahnas. Wujudnya Syahnas itu kitabmu. Jadi kalau ikro terhadap misalnya ini, gitu ya. Sama ikro terhadap apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa perasaan hatimu, itu ikromu sendiri. Kemarin ikroku udah aku bentuk dalam buku. Nah, ikronya Nas dengan caranya Nas, ya Nas harus bisa
mengolah itu dengan bagus. Teman-teman juga gitu. Kitabnya adalah dirinya sendiri, merupakan kitab yang nanti akan menjadi bentuk daripada kejelasan dirinya. Nah, kitab kita yang kita pelajari adalah bagaimana supaya bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi cukuplah dirimu sendiri pada hari ini. Pada hari ini cuman kamu aja, dia bilang gitu. Itu menjelaskan. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini. Cukup dirimu sendiri pada hari ini. Hari ini kita hidup untuk hari ini. Besok belum tahu, siapa tahu ntar malam mati. Nggak ada yang tahu. Hari ini, sekarang. Gitu. Sekarang ngapain? Kamu ngelihat apa yang bisa menjadi pembelajaran berbeda dari yang kemarin atau yang barusan. Gitu kan? Jadi, apa yang kamu dengar? Ada perubahan nggak dari cara mendengar kamu? Oh, ternyata berbeda pendapat masih membuat hati saya menjadi gelisah. Itu tandanya harus ada step lebih bagus lagi. Ya. Sebagai penghisapan terhadapmu. Penghisapan itu bukan ngisap. Ya. Penghisap atau penghitung kalau dalam Perhitungan. bahasa Indonesia. Ya. Gitu ya. Penghisapannya terhadapmu. Bagaimana cara penghisapan? Nggak ngerti, nggak punya data, nggak ada kalkulasinya sebelum hari ini, nggak punya kalkulasi. Oleh karena itu, untuk mengkalkulasinya itu, ada angka 60 yang akan menjadi jembatan kalkulasi itu. Ini menurut cara pembuktian Soraya Jasmine Huck, anaknya Ellen Huck. Jangan dipakai ya namanya ya. Iya. Jadi besok kalau mau. Oke, kalau begitu. Kita mulai kembali selanjutnya di surat 53. Tunggu Mama Aya. Sebelum kita melanjutkan ke surah selanjutnya dengan ayat berikut, mau nanya, itu sebabnya kenapa kita itu akan maju kalau terus belajar. Karena pencerahan itu akan terjadi kepada orang pembelajar, begitu. Yang sesuai dengan ayat surat Al-Isra ayat 14 ini. Iya, betul. Orang kan kalau belajar artinya apa sih? Proses belajar, karena juga seorang pendidik, Ayah juga seorang pendidik gitu kan. Ica juga termasuk seorang yang pendidik begitulah. Nah, kalau orang yang mendidik orang, itu kan biasanya dia harus mencerahkan cara melihat orang. Mencerahkan cara mendengar orang. Betul, nah, betul. Cara melihat dan mendengar itu instrumen yang dikasih oleh Allah Sang Pencipta agar manusia mau berpikir. Betul, betul dong, betul. Itu ada ayat yang menjelaskan yang barusan keluar dari mulut, surat 10 ayat 100, tapi nggak usah dibuka. Oh, oke. Nanti aja. Oke. Gitu ya. Ya. Waktunya 60 menit, nanti kalau bahas kita. Oke. Jadi berpikir itu adalah ketika ada perubahan dari satu titik ke titik yang lebih luas. Kalau misalnya sebagai seorang pendidik tidak bisa membuat orang yang diajak bicara berpikir, artinya masih belum ada hasilnya begitu. Nah, kita juga bisa melihat. Nah, ketika dia mulai berpikir, artinya kan muncul pertanyaan. Kalau orang berpikir tidak memunculkan sebuah pertanyaan, artinya dia belum berpikir. Paham. Masih dalam bentuk dia repeating. Betul. Mengulang, mengikuti. Robot aja, robot. Iya. Nah, Al-Quran menggugah kita untuk mencari esensi identitas dirinya sendiri dengan versinya sendiri, kecepatannya sendiri, ketajamannya sendiri, membuat dirinya menjadi organik. Iya. Organik itu artinya sendiri. Iya. Begitu. Makanya di sini sangat cantik ayatnya mengatakan, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini. Gitu. Sebagai penghisapan terhadapmu. Wow. Begitu. Nah, wow. Itu yang mengakibatkan ketika orang sudah mulai sadar akan dirinya, mata telinganya aktif setiap waktu. Makanya setiap hari itu yang dinamakan bahwa dia mulai belajar gitu loh. Iya. Lanjut Mama Aya. Oke. Lanjutannya adalah kita masuk ke si penghisapan itu ya. Iya. Jadi ke surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu adalah surat 58. Ayat
ayatnya tuh sebetulnya ada 2 yang gandeng. Kita mulai loncat dulu deh di 12 dan 13. Oke. Begitu ya. Iya. Dan di 34, ayat 3 dan 4, kemudian 12 dan 13. Iya. Di ayat ini dibacain aja ya penjelasannya. Di ayat ini terkait dengan bagaimana menziharkan istri. Iya. Gitu ya. Kemudian mereka mencoba untuk menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Menzihar. Jadi yang di-highlight di ayat 3 ini adalah menziharkan istri. Jadi, kalau misalnya mereka menarik ucapan apa yang pernah mereka lontarkan, ada kewajiban untuk memerdekakan seorang budak pada zaman Arab Jahiliyah. Jadi praktek zihar itu membuat istri menjadi tergantung begitu. Tidak dianggap sebagai istri sepenuhnya. Nah, kalau lihat dari perspektif Islam, tidak menganggap bahwa zihar itu sebagai talak atau cerai. Karena kita bisa lihat dari ayat sebelumnya, tapi dianggap sebagai ucapan atau dusta atau kemungkaran. Jadi ada landasan berpikir yang bisa kita lihat perbedaannya. Pada zaman Arab Jahiliyah adalah ini dianggap tergantung atau istri gitu ya, zihar itu memisahkan istri, tapi dalam Islam sendiri lebih luas. Jadi ucapan-ucapan yang terucap tapi terlanjur kita ungkapkan, pokoknya gua sumpah gua nggak bakal nginjak rumah ini lagi, gua sumpah pokoknya gua nggak mau ngomong sama lu karena lu udah bikin gua sakit hati. 10 tahun kemudian Nas ketemu, ngomong, nginjak rumahnya, ngobrol. Nah, tapi kan sumpahnya itu kan tercatat ya. Bagaimana caranya? Udah sholat 5 waktu, udah puasa, rajin Senin Kemis, puasa Daud gitu kan, pokoknya rajin semuanya soal tata cara gitu ya dia beribadah. Tetapi ada ucapan yang tertulis dan itu menjadi takdir-takdir kecil yang terus ada rekamannya di dalam apa ya, perjalanan hidup dia dan dia Iya. mesti bayar. Ya dia mesti bayar begitu. Nah, bayarnya itu pakai 60. Oke. Begitu ya. Oke. Kemudian itu ayat 3-nya ya. Nah, Ayat 4-nya dikatakan ada 3 cara nih. Kalau kamu pernah sumpah serapah atau ngomong jelek terhadap orang, atau pikiran kamu aja itu sudah jahat terhadap sesuatu. Jadi caranya ada 3, dikasih pilihannya di ayat 4 ini. Memerdekakan budak, itu pilihan pertama. Karena pada zaman Arab, pada saat itu, sistem perbudakannya masih ada. Tapi kalau lihat zaman sekarang, sistem perbudakannya itu berubah gaya gitu ya. Kalau dulu mungkin orang beli orang, tapi kalau sekarang kita bisa dibudak dengan uang, kita bisa diperbudak dengan harta, atau kita diperbudak dengan nama besar, dikenal masyarakat, diperbudak dengan keinginan-keinginan yang tidak pernah selesai gitu. Itu perbudakan yang tidak terlihat. Tapi juga banyak orang sekarang jual orang. Iya, Banyak. trafficking. Iya, trafficking, dan itu makin jadi gitu ya. Nah, itu sebetulnya sistemnya masih ada. Cuman kalau dulu hanya itu sebagai saluran satu-satunya, kalau sekarang bahaya nih. Karena ada yang nampak jelas, ada yang bermain dalam bentuk sesuatu yang perlu kita selidikin. Ada hidden agenda nggak di dalam situ. Begitu ya. Yang kedua, kalau ternyata urusan perbudakan kita tidak punya, tidak bisa atau nggak ketemu, kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus. Oh, 60 itu adalah 2 bulan itu. 2 kali 30. Oh, walah. Jadi rahasia 60 itu menggugurkan segala sesuatu, kerikil-kerikil dalam hidup kita, karena kita melakukan sesuatu yang terucap baik sengaja maupun tidak sengaja, maka diluruhkan dengan itu. Masya Allah, pinter amat Mama Ayah. Lanjut. Itu baru yang pertama hadiahnya Iya, buat iya. Mas.
Iya, iya. Ada 60 yang kedua. Iya, iya, iya. Mau. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus karena memang betul tepat 1 bulan 30 hari, 2 bulan 60 hari. Kalau ada 1 bulan 31, cincailah pokoknya. Iya. 61, 60 pokoknya begitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Itu tidak mampu. Orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang nggak punya harta. Kalau begitu saya berniatnya gini, ya Allah ya Tuhanku, saya niatkan segala umpatan-umpatan yang pernah saya ucapkan kepada orang lain, kesalahan yang saya sudah tidak sadari berapa jumlahnya, saya ingin mencoba untuk menenangkan hati saya. Misalnya begitu. Tapi nggak punya harta, mau ngasih orang, mau sedekah, bajunya terbatas, makan aja susah gitu kan, nggak punya kendaraan, saya serahkan, saya punya emosi, ego, saya punya nafsu untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi dirinya yang dia serahkan sebagai bentuk pengorbanan dalam tanda petik untuk bisa mencapai titik nol tadi. Gitu ya. Iya, iya. Dan yang menariknya lagi bahwa kalau tidak mampu juga, misalnya puasa gila, puasa 60 hari, emangnya Syahnas napas ya 60 hari. Kuat dia, hobi. Lu jangan bilang 2 bulan, 6 bulan dia jalanin, setahun dia jalanin, 5 tahun dia jalanin gitu kan. Gua 2 bulan, Masya Allah. Mama Ayah nggak tahan, nggak minum kopi, tukang kopi dia. Jadi ada pilihan lagi yang lain. Nggak mampu nih kayak saya nih 2 bulan berturut-turut. Bukan karena miskin, enggak. Bukan. Tetapi saya mau kasih makan 60 orang tepat pada tangan yang membutuhkan. Ini berat. Saya punya uang, Soraya dapat honor, dapat uang. Gitu ya. Misalnya begini deh, dapat 10 juta. 10 juta, pengen kasih makan enak. Beli misalnya McDonald's misalnya, atau produk-produk lain gitu ya. Itu punya apa tuh ya? Mama Ayah, bukan aku. Nggak ada, HP ku cuma 1. Bukan aku. Tuh. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku juga. Bukan aku. Allah, ditonton. Bener, aneh. Nggak ada handphone lain. Nggak ada. Iya. Ini sendirian di rumah. Ya Allah. Merinding. Ya udah. Ya udah, Jadi, nggak apa-apa. Udah ikutan sini nonton, belajar. Dengerin, ikutan. Belajar, ayo sini. Tapi kan mereka mendengar, mereka Iya, menyaksikan, nonton. Betul, Jadi, mereka juga belajar. Ini kan forum, mereka tuh kan haus dengan forum terbuka. Forum terbuka yang tersembunyi aja mereka tahu, apalagi forum terbuka. Jadi mereka ngeriung juga. Betul. Oke, jadi Allahu Akbar, dia ngasih tanda. Ya Allah, ya Allah. Jadi kasih makan di tangan yang tepat seperti maksudnya begini nih, orang lagi lapar dikasih makanan, aduh itu ya nikmatnya. Atau orang lagi haus dikasih minum, jangan orang haus dikasih makan, itu maksudnya. Begitu, di orang yang tepat. Jadi niatnya bagaimana? Ya Allah ya Tuhanku, mulutku pernah nyumpah nggak jelas, udah berapa kali nggak tahu, nggak ingat. Tolong dong, maksudnya lepaskan itu dari beban-bebanku gitu kan. Jadi waktu ngasih satu tangan misalnya gitu loh, Allah kan ada di dalam urat leher, ayo bantu ayah buat Are you sure? nggak tahu. Ya udah begitu aja. Iya. Terus? Jadi ya Allah ya Tuhanku, ini mesti kasih ke siapa? Ayo kasih tahu jalan, bisa naik mobil gitu kan suka sama
dulu uji coba gitu. Terus Heeh. nanti ngikutin pedoman kompasnya itu di hati. Oh gitu. Jadi pedomannya di hati. Oke. Terus pas jalan ngeliat orang, hatinya nggak ngomong. Terus nengok lagi noleh. Terus di mana ya? Terus mataku langsung nangkep. Ah ini kayaknya. Hatiku kayak kasih sign. Hatinya denyutnya langsung. Ah ini. Dan Begitu bener ada. prosesnya ada. Jadi satu persatu sampai 60 ini tepat di tangan orang yang memang membutuhkan, seperti orang haus dikasih air minum, orang lapar dikasih makanan. Klop. Kayak panci ketemu tutup. Klop. Allah. Begitu. Sampai di satu saat pengalamanku pribadi ada 2 hal yang menarik. 3 hal. Pertama, pernah ngasih ambil jalan gitu ya. Terus ada ketemu bapak-bapak tua yang lagi kerja, dia ngangkat kayu yang dia lagi ngiket-ngiket gitu ya di tengah jalan. Terus kan buka jendela, "Bapak, assalamualaikum, saya punya makanan. Bapak berkenan untuk menerima?" Begitu ya. Itu bahasa itu harus kupakai karena ada alasannya. Berkenan untuk menerima. Dia bilang, "Oh, terima kasih Bu, maaf tapi saya masih punya banyak makanan di rumah. Tapi boleh saya ambil untuk saya kasih ke orang lain." Ketampar loh mukaku. Ketamparnya kenapa? Oh, orang yang susah makan, yang kehidupannya standar sederhana, masih ada loh ketemu orang yang gak rakus. Biasanya orang kalau ketemu makanan, kalau bisa lidahnya dipenuhi sendiri. Buat gua, kalau bisa seminggu gua gak usah keluar uang belanja. Ketemu ada orang yang membuat si Soraya yang begini belajar, ada ya orang yang miskin masih ngurus orang miskin lainnya. Bahasanya begitu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, pernah dimarahin orang. Waktu itu sama Didi, sama Bebe, sama di berlima gitu kan ngajarin anak-anak. Ngasih-ngasih gitu kan, buka jendela gitu. "Bu, silakan makan." Ini pakai belum kata berkenan nggak, masih belum punya kalimat itu. Terus pas buka kaca, "Ini ada makanan, mau terima nggak?" "Emang kamu pikir apa miskin?" Gua dimarahin, gua kaget. Dia nggak tahu siapa gua, karena kan gua nggak dandan. Gua pakai apa kayak waktu itu, waktu kaos buntung gitu kan. Dia bentak gua, "Emang lu pikir gua nggak miskin dikasih makanan?" Aduh, galak amat gitu ya. Yang kayak begitu. Oh, Ada lagi. belajar lagi. Oh, jadi kalau mau kasih orang, izin dulu gitu. Nanya, jangan asal ngasih. Belum tentu orang yang menerima dengan ikhlas. Ada yang tersinggung karena dianggap nggak mampu apa bla bla bla. Oke, kalau gitu ada formula kata baru, yaitu, "Ibu berkenan nggak mau nerima? Saya punya makanan." Nah, itu kayaknya ternyata itu kalimatnya sangat cantik, itu bisa dipakai. Terus pengalaman lainnya lagi adalah begini. Ketika lagi jalan di mobil, ini masih ada nih tumpukan-tumpukan di mobil gitu kan. Terus kenapa hati gue diam terus ya? Ini mau kemana gitu kan, maksudnya udah capek nih, udah jalan, udah kiri kanan gitu, kayaknya nggak cocok aja, bodoh gitu kan, capek, ya udah deh, kita gimana nanti deh, pulang aja, balik ke Bintaro gitu misalnya. Pas lagi ngambek sendiri, tahu-tahu mataku nangkep ada suara. Itu ayah tulis di Soraya Clues buku itu. "Pak, aku jalan dulu ya." Ada kayak suara halus semilir angin gitu yang nembuskan, lagi buka kaca. Mana ya? Kok kosong ya? Tempatnya salah kali kita ya, atau petunjukku salah kali ya pedomannya gitu. "Ya udah, tunggu aja ya, atau mau mundur nggak?" kata Eki gitu kan. "Ya serah deh, tunggu dulu deh," gitu kan. Diam aja gitu, ngerti gimana. Jadi di balik ada dinding di daerah Tangerang Selatan sana, ada dinding yang kosong, tanah kosong berdinding. Di balik itu ternyata ada gubuk-gubuk reot bapak-bapak yang tinggal sama anak kecil. Kan karena nangkep pakai telinga, jadi gua turun mobil, gua pakai sendal jepit, gua menelusuri lah itu lapangan yang kosong, terus gua nengok ke sana gitu loh.
Pas ngeliat si bapaknya persis kayak di televisi gitu kan, dia lagi kayak setengah buta gitu loh, setengah katarak bapak-bapaknya. Terus akhirnya dia mencoba untuk membenahi lah, lagi kerja lah apa segala macam. Terus karena punya pengalaman dengan bentakan orang yang dikasih di tengah jalan itu, Bapak, saya dengan Soraya, berkenan nggak nerima makanan yang saya bawa? Oh ya, iya, ya Ibu, mau, boleh. Akhirnya kasih. Itu pelajaran yang menampar egoku sebagai manusia yang hidup berkecukupan. 60 itu ternyata menyelesaikan ketidaknyamanan, ketidaktenanganku dalam proses misalnya kalau besok gua mati kok gue kayaknya nggak ikhlas banget gitu ya ngeluarin gue punya ruh di dalam badanku. Itu proses pembersihan kalau menurut versiku. Nggak perlu dibersihin pakai orang, dibersihin pakai ini, dimandiin air suci, pakai air zam-zam, mau pakai air yang dari apa kayak gitu, enggak. Oh ternyata pembersihan jiwa itu adalah ketika jiwa berkata tidak bagus, ketika jiwa terkotori dengan pikiran kita, ketika jiwa kita tuh yang di dalam tuh si Soraya dalam merasa menderita karena mungkin banyak hal yang tidak selaras, itu juga menderita. Akhirnya saya berikan pemulihan atau pemutihan dengan bentuk 60. Penjernihan. Iya, penjernihan, pemutihan begitu. Atau memurnikan bahasanya gitu. Ya, itu yang pertama untukku. Tetapi Quran itu kan selalu harus dilihat dalam dua perspektif. Perspektif untuk dirinya sendiri harus beres dulu, baru setelah itu perspektif untuk orang lain. Untuk orang lain apa yang aku uji cobakan? Satu, karena memang si Soraya awalnya nguji coba cari Tuhan di ICU, start from Papa, our Papa, yang di RSPP, karena ada ibu-ibu yang ribut dengan dia punya emas-emasnya terhadap anak laki-lakinya, itu mengidekan, menguji cobakan Tuhan di ICU. Dan itu terus, setelah itu terus. Begitu. Apa yang terjadi? Mau ketemu gitu ya, mau ngerasa gitu kan. Mau dapet tanda, ayo dong, begitu kan. Kayak gitu. Pengen, iya. Ternyata rasa itu adalah sesuatu yang membuat kita terus bisa bergerak mencari begitu. Tapi satu yang meyakinkanku dari mulai start from Papa sampai akhirnya urusan Eki ICU yang flatliner gitu ya. Satu adalah dengan 60, dengan sistem yang tadi yang si Soraya lakukan, itu orang yang di ICU udah tinggal tunggu waktu tapi nggak ada kejelasan, bisa dikasih kejelasan waktu. Kamu mati atau kamu bangun, kamu hidup. Uji coba dari mulai yang tadi yang kemarin sempat diomongin, misalnya dia udah kena gula, udah nggak bisa apa-apa. Ketika ini dijalani oleh anaknya, saya bilang mau uji coba nggak begitu. Ini ada ayat Quran seperti ini di ruang ICU. Kemudian dia bilang aku mau coba Mbak. Oke. Apa yang kamu punya sekarang dari 60 ini? Bisa ngejalanin 60. Tapi mesti pakai uang ibu misalnya, atau kamu mau pakai uang kamu sendiri, nggak boleh tuh uangnya Soraya kasih, nggak boleh. Apa yang kamu punya gitu. Aku cuman bawa uang 500.000, aku bisa beli apa? 500.000, coba pikirkan apa yang bisa kamu lakukan. Akhirnya dia beli roti-rotian. Iya. Dia beli roti-rotian, jangan di rumah sakit mahal. Beli roti-rotian, kamu beli sendiri. Semua dilakukan sendiri, nggak boleh atas nama orang lain atau tenaga orang lain, sendiri. Niatkan itu. Dia beli apa, akhirnya dia bagi pada malam itu, kemudian keesokan harinya apa yang terjadi? Dapat jawaban dari Allah. Ibunya bangun. Allahu Akbar. Allah. Wow. Karena
kalau kayak begini kan harus mantau. Ini kan kayak proyek pembuktian. Informasikan ya, kasih informasi ya, apa yang terjadi. Dia bangun, tapi dia bangun dalam proses ibunya mulai gitu ya. Yang kedua, sudah dia punya sonde udah mulai dicopot. Udah mulai belajar makan, belajar minum, kemudian sampai akhirnya belajar jalan 5-6 hari bisa berkumpul sejenak kepada keluarganya, dan hari ke-7 atau ke-6 ibunya meninggal dengan sebenar-benarnya. Itu proyek pertama buatku, perjalananku. Allahu Akbar, Allah. Ada proyek lainnya. Keluarin 60. Ini cerita pernah Nas Ayah share. Ada bapak-bapak tua umur 81 tahun, adalah keluarga dari salah satu teman bedah Quranku. Tinggalnya di Cimahi. Dia adalah laki-laki Sunda yang menyimpan Siliwangi. Wow. Siliwangi, kayak pegangan harimau begitu. Yang akhirnya dia datang datang ke Bintaro, kemudian anjing-anjingku bunyinya keras gitu ya di tengah malam, pernah dengar kan? Terus ada bunyi suara di belakang kepalaku, dan pada saat itu juga uji coba ini baru mulai, jadi gitu juga begitu. Iya. Terus ketika 60 itu sudah bekerja, kemudian informasi dari keluarga yang ada open speaker. Jadi ini dilakukan open speaker dengan pihak di Cimahi. Kemudian apa yang terjadi setelah itu dilakukan, keluarga bebenah-benah. Mbak, di dalam lemarinya Bapak ada 44 baju putih yang belum dipakai. Oke. Sebelumnya Ayah pernah dikasih semacam tanda 44, tapi 44 nggak tahu apa, tapi ada aja nempel gitu ya. Ternyata baju putih. Terus aku ngasih, malam itu kan susah Mbak, di daerah Cimahi nggak ada orang, tapi masih ada satu tempat yatim piatu yang buka, yang jumlahnya 44 orang, tapi aku kasih aja 60. Oke. Terus cerita lagi. Terus gimana? Iya, karena waktu si bapak dipegang, mau keluarganya mau dekat sama si bapak yang sekarat ini 81 tahun, mental anak-anaknya. Karena ada ilmu. Jadi keluarganya mau mendoakan, mau ngurusin, mental. Mbak Ayah ini gimana? Waduh, gitu kan ya. Gue bukan expert ngurusin urusan yang kayak begini, tapi coba deh kembali ke Al-Quran untuk bisa kita cari tahu ini bekerja apa enggak nih ayatnya, sampai sejauh apa dia bisa bekerja. Sampai akhirnya itu di jam 12, jam 1 pagi itu kan open speaker terus tuh. Bekerja dari jam 10 sampai jam 1, jam 2, kemudian istirahat. Kemudian keesokan harinya jam 8:30 anaknya telepon. Bapak bangun. Aha, saya bilang begitu. Bapak bangun. Terus Bapak ngomong apa? Aku capek. Kenapa Pak capek? Aku jalan jauh. Terus ketemu di satu titik, aku itu ketemu kayak ada 2 cabang jalan. Tapi bingung mau kiri atau kanan. Begitu. Terus akhirnya si bapaknya entah bagaimana proses selanjutnya, tapi itu sudah selesai. Setahun kemudian bapaknya meninggal sebenar-benarnya. Kasih waktu durasi cukup 365 hari. Untuk ngebetulin sesuatu yang menjadi hutang diselesaikan. Itu semua dibuang. Jimat-jimat dia punya pegangan harimau. Iya, mau. Harimaunya pas dia mengaung di belakang kepala aku, gua teriak. Anjing-anjing,
Ya pastilah. Pastilah anjing. Apaan sih? Gua lagi nyuci Ngeses, piring. langsung Gua kan bowling hobi nih. langsung. Lagi nyuci piring kayak begitu. Melolong. Terus ada yang menarik lagi. Itu kan masih sesama keyakinan. Mama Ayah, maaf dipotong dulu. Takut ini nggak keburu. Ini ada Irma Cinot gitu ya. Irma ini tinggal di Bandung. Dia nanya, Mama Ayah izin proses pembersihan dengan pemberian 60 tersebut apakah harus selesai di satu waktu yang sama? Jadi hari Betul. itu juga. Betul. Satu putaran tanpa putus. Niatkan apa yang menjadi ganjalan, niatkan apa yang ingin dilakukan. Tapi mencari, bukan naruh di satu tempat beres, enggak. Mencari di tangan yang tepat. Kebutuhan yang tepat, seperti panci ketemu tutup. Itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh mendengar pedomannya. Hati. Seperti apa? Pedoman tuh hatinya. Pedoman hatinya. Kan akan kasih tahu tuh denyut jantungnya. Kalau nggak benar, dia biasanya detaknya agak sedikit cep. Kalau manusia normal itu kan 100.000 kali per hari tuh. Kalau normal nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia kasih sign, dia bisa lebih, pumpingnya tuh bisa lebih gitu rasanya. Ada rasa nggak enak, ada rasa gitu. Makanya ini latihan rasa. Karena kan Allah lebih dekat dari urat leher. Siapa yang bisa kita percaya dalam hidup? Kecuali yang hidup di dalam tubuhnya sendiri. Begitu. Dan satu yang lebih menarik untuk cerita ini, contohnya adalah orang yang beda keyakinan. Temannya Mbak Linda. Orang kerja. Teriak-teriak di satu tempat. Tunggu dulu ya, tunggu. Teman-teman yang nonton semuanya, Mbak Linda adalah sahabatnya Mama Ayah. Kalau misalnya Anda followernya Mama Ayah, pasti ketemu tuh wajahnya Mbak Linda. Dokter pintar dia. Jadi teriak-teriak si temannya itu, dan dia termasuk salah satu pelayanan di gereja juga gitu ya. Terus Ayah temenin, oke, gue temenin gitu ya. Terus datang ke rumah sakit, teriak-teriak, kesakitan, tapi apa diomongin sama keluarganya, nggak bisa apa, gitu. Akhirnya pendeta didatengin, didoain, tetap rahasia, tetap gitu. Terus akhirnya keluarganya gelisah gitu loh, mesti bagaimana. Terus ketika ada di sana, Ayah bisikin sama Mbak Linda, Mbak, pakai metode 60, mau coba nggak? Kasih keyakinannya dengan versi Kristen, saya bilang gitu. Terus dia lakukan. Ada anaknya laki-laki juga. Mau nggak ngelakuin ini? Tapi saya nggak megang uang cash, tante, dia bilang gitu. Ya udah, uang yang kamu punya berapa, begitu loh. Akhirnya karena itu di rumah sakit mahal dan mereka juga orang yang cukup mampu, akhirnya belilah makanan di rumah sakit tersebut, begitu. Ketika sudah membeli makanan-makanan dengan jumlah 60, kemudian dibagi-bagikan di versi mereka, entah kemana-kemana. Terus 3 hari kemudian, si bapak ngomong kepada keluarganya yang susah tadinya diajak ngomong, dia mengatakan sesuatu, entah bagaimana, akhirnya kerabat, rekan kantornya yang tersakiti datang. Gak ada hubungan darah. Yang tersakiti datang, kemudian dia mendoakan dengan versi keyakinan mereka. Terus keesokan harinya, gone. Meninggal. Ternyata yang dia tahan adalah rasa bersalah, rasa sakit hatinya yang tersimpan di jiwa orang lain yang dia harus selesaikan sebelum dia dicabut nyawanya. Ini nggak main-main untukku pribadi. 60 itu ternyata kalau surat 63 ayat 10-11 ini kubuktikan. Surat 63 itu apa Mama Ayah? Apa ya namanya ya? Ya, surat 63 aku cari sendiri. Surat 63 ayat 10-11. Oke. Ayat 63 10-11 ini supaya cepat adalah tentang penangguhan kematian. Kalimat yang ditulis adalah aku tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Sebetulnya Tuhan itu tidak mau menangguhkan. Kalau emang harus mati, nggak pakai sakit, nggak pakai pikun, nggak pakai di rumah sakit, nggak pakai pengobatan panjang gitu ya.
Dia tidak menangguhkan. Tapi kenapa ada jiwa yang ditangguhkan kematiannya? Mati enggak, hidup enggak, duit terus jalan. Keluarga yang tadinya mendoakan baik-baik hari pertama, kedua, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Aduh, duit habis, matinya kapan? Nah, gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya juga arahnya kompas moralnya akhirnya berubah. Jadi dikatakan demikian. Kalau bisa kasih waktu aja 1 hari, ada kalimat di situ di ayat itu. Coba Nas baca 10-11. 1 hari aja saya dikasih, saya akan melakukan kebaikan. Itu di surat itu dibunyinya seperti itu, di ayat itu. 1 hari artinya apa? 1 hari itu kan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, kemudian berputar kembali setiap hari. Kalau dalam 1 hari manusia tidak melakukan kebaikan terhadap dirinya sendiri, maka ada catatan-catatan, hitungan-hitungan penghisapan yang masih nempel di jiwa kita sendiri. 63 itu Al-Munafikun, Mama Ayah. Ya, Al-Munafikun. 10 dan 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh." Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Apabila waktu kematiannya telah datang, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada 2 pengertian. Satu, bahwa tidak menangguhkan. Anjingku melonglong. Tapi ada syaratnya. Sedekah. Iya, infak. Tapi sedekah kan nggak bisa begitu aja. Ini infak penghisapan yang dimaksudkan tadi. Begitu. Kenapa Karena 1 hari itu? 1 hari itu ya hari ini, sekarang. Ya. Jadi keadaan udah kita di hari waktu. ini. Ya. Itu ada hubungannya. Jadi kalau hari ini, waktu kita tinggal hari ini, besok kita mati atau nanti malam kita mati, lakukan yang terbaik apa? Penghisapan. Karena jangan sampai kita dihisap nanti. Iya, betul. Sekarang, mumpung otaknya masih hidup, badannya masih sehat, untuk bisa melakukan itu. Karena apa? Itu adalah haknya Allah. Ya. Itu adalah hak yang menciptakan kita, bukan hak manusia itu. Ya. Kita perlu memberikan hak itu kembali kepada yang menciptakan. Kewajiban kita untuk menjalankannya adalah penghisapan yang cara tadi. Cukuplah hari ini diri kamu sendiri untuk penghisapan terhadapmu. Surat 17 ayat 14 yang tadi ya di awal kita buka pintu. Mandro buka. Ya. Iya. Begitu. Nah, ada haknya Allah, ada haknya manusia begitu. Ya. Dan haknya manusia adalah kenapa demikian? Ternyata ayat selanjutnya di surat 91 ayat 7 sampai 10. Coba Nas buka. 91 7 sampai 10. Okay. Sambil Nas cari, sambil Ayah jelaskan. Iya. Jadi jiwa yang sempurna, jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah sempurna ketika menghadap Sang Pencipta. Saya yakin gitu ya kalau jiwa manusia yang berbeda-beda ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Makanya kita diciptakan beda-beda gitu. Dibikin jadi tidak adil. Tidak ada jiwa yang diturunkan sempurna, tidak ada. Karena kalau kita sempurna kita nggak belajar. Oleh karena itu kita dibikin tidak sempurna masing-masing. Supaya apa? Menyempurnakan apa yang diberikan yang tidak sempurna ini. Iya. Dengan cara apa? Masing-masing punya kepintaran, punya kelemahan. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu sebetulnya ada kewajiban yang kita harus lakukan. Silakan, Nas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya.
sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wow. Ada satu ayat yang sering Nas tulis terkait dengan kebangkitan yang ada kaitannya dengan penyempurnaan. Kita baru sempurna kalau kita mati kan? Betul. Jadi penyempurnaan jiwa adalah kita mati, kita hidup, kita mati lagi. Gimana? Kita mati, kita hidup, kita mati, kita hidup lagi. Itu ada di Quran. Dua kali. Kita 2 kali hidup mati, hidup mati. Itu ada kayak tandan pisang. Satu saat nanti kita bahas. Nah, ini ayat ada surat Maryam 19 ayat 15 dan 33 ayatnya. Ini hak manusia yang didapat, yang dikasih. Kalau tadi kan kita kasih haknya Allah. Iya. Kewajibannya apa? Sempurnain, katanya begitu kali. Iya. Kalau Allahnya bisa ngomong gitu, sempurnain dong. Kan gue bikinnya nggak sempurna. Iya. Nah, sekarang haknya manusia yang Allah harus kasih. Kalau dia menepati janjinya seperti apa yang ditulis di Quran, ini hak kita yang akan kita dapat. Surat 19 ayat 15 dan 33. Surat Maryam. Baca Nas. Oke. Ayat 15 dan 33. 15 dan 33. Ini ayat Kak tulis tuh kalau ada yang meninggal. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kemudian ayat 33-nya, wow. Luar biasa. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu hak manusia yang pasti akan kita dapat. Sebagai penutup ayat di pertemuan kali ini, hadiahnya dikasih surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2. Ya, betul. Ayat 201, 201. 201, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 201 ya, Mam? Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Neraka kan bisa kondisi dunia dan akhirat. Iya. Buat orang-orang yang hidupnya lagi sengsara di tempat yang kondisi tidak jelas, daerah Aceh, Sumatera Barat, daerah-daerah Indonesia yang lagi kena persoalan banjir dan lain-lain, itu adalah neraka buat mereka hidup di dunia. Begitu. Jadi doa kebaikan itu ada 2 versi, di dunia dan di akhirat nanti yang kita tidak pernah tahu, tapi ada gambaran-gambaran tipis yang bisa kita baca melalui Al-Quran itu. Jadi ya salah satunya adalah apa? Nafkahkan sebagian hartamu dalam bentuk 60 tadi. Iya. Angka 60 ini adalah sangat terkait. Kok bisa tahu secara cepat gitu ya? Kenapa bisa tahu 60 ini dikaitkan? Saya mencari angka 60 itu bisa sampai 8 tahunan lebih. 8-9 tahun. Tidak sengaja kebetulan ketemu seorang dokter spesialis traditional Chinese medicine. TCM gitu ya. Nah, dokter itu dia afiliasi dokternya Mbak Linda, sahabat sejiwaku, itu di Singapura. Kemudian dia memperkenalkan konsep alam, unsur alam yang dikenal sebagai wusing. Wusing itu ada 5 unsur atau misalnya 5 elemen. Dan kayu, api, tanah, logam, air. Kemudian dia mengajarkan bagaimana unsur yang di dalam tubuhku terkait dengan kelahiranku.
Jadi ketika Februari tanggalnya, lahirnya, tahunnya, dia berhitung. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya kedokteran. Jadi ada hitungannya, bukan hanya ilmu ramalan-ramalan itu. Dan ternyata setelah dia menganalisa tubuhku sesuai dengan hari kelahiranku, jam kelahiranku, dia menjelaskan bahwa organ tubuhku seperti apa, emosiku seperti apa, musim apa yang bisa membuat emosiku berubah atau tidak, warna apa yang cocok, dan rasa yang ada di dalam tubuh. Nah, salah satu adalah dia mengatakan 5, kemudian siklus alam, kemudian dia keluar ada istilah 60, langsung, ini 60. Karena waktu buka Quran, 60, apa sih ini 60? Nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab sendiri. 8-9 tahun kemudian ketemu dengan orang ini tujuannya apa, tapi dapat gitu loh. Jadi dari 5 unsur alam yang tadi disebutkan, kayu, api, tanah, logam, air, dikalikan 12. 12 itu adalah dari bulan Januari sampai Desember, 12 bulan. Ini termasuk revolusi. Jadi kalau manusia mau dihitung revolusi seperti alam semesta, seperti bumi mengelilingi matahari, itu revolusi dalam 1 tahun. Kembali lagi ke titik 0. Oh ini. Jadi kalau mau jadi orang baru, mulai dari urusan 60. Ini di Quran. Tapi Quran hebatnya, dia kan bahasanya itu kan berlapis. Jadi ketika mau mengartikan itu, hati-hati banget gitu. Ini mana sih? Ini kaitannya kemana gitu loh. Dan proses Quran ini sampai sekarang pun masih berjalan. Ada beberapa hal yang, apa sih ini? Coba deh ditunggu aja. Nanti juga alam akan membantu. Dan alam membantu ketika kita proses bergerak juga terus jalan, Nas. Betul. Jadi, jangan diam. Kayak begitu. Jangan diam, jangan puas. Gitu. Jangan diam, jangan puas, jangan terlalu pede kalau semuanya udah baik-baik aja. Betul. Sayang, ini ada nih Mama Ayah dari Devi Yanti Leli. Izin Mama Ayah, pemberiannya apakah boleh berupa uang atau beras? Kalau uang, boleh. Tetapi kalau uang itu kan tidak bisa langsung dinikmati. Bisa disalahgunakan. Manusia kan nggak tahan megang uang. Saya aja nggak tahan pegang uang, bawaannya pengen makan terus. Pesen online terus. Kopi, anting. Untung antingnya suka dikasih sama adiknya bawa nih cincin. Nih. Ini salah satu amethyst yang cocok dengan hari kelahiranku. Ini dikasih sama Nas, masih inget banget. Kalau Nas itu safir, lahir di bulan September. Begitu. Jadi bisa apa saja, tapi akan lebih tepat kalau ngasihnya karena manusia kebutuhan dasarnya itu adalah basic needs, adalah makan minum, jadi saya masuk lewat itu. Tapi kalau pakai uang saya nggak pernah lakukan itu. Belum punya pengalaman. Baik. Terima Mama kasih. Ayah, sebagai penutup, apakah kita tutup di Al-Baqarah atau Mama Ayah mau ngasih PR? Tutup, baiklah. Jadi hari ini sungguh luar biasa. I love you so much Mama Ayah. Ini sungguh pendalaman dan memberikan inspirasi untuk kita tuh kembali ke Quran dan membuktikan sendiri bahwa ternyata jika setiap ayat itu bekerja dalam kehidupan kita, itulah baru iman, begitu ya. Iman itu bukan hanya sekedar lisan terucap, akan tetapi memang sudah dibuktikan, dirasakan. Itulah yang disebut dengan tacit knowledge. Bukan hanya explicit knowledge, bukan hanya dengan teori yang ditulis atau apapun, tetapi yang dialami oleh umat. Nah, itu sebabnya, ayo kita buktikan. Dan rahasia 60 menarik. Kembali ke titik 0 dengan Anda membebaskan rasa lapar dan dahaga pada bulan Ramadan. Mama Ayah silakan. Jadi jangan lupa, karena 60 ini bisa membuat kita terus melakukannya. Semakin kita aktif melakukannya, kita akan semakin terbuka dengan sesuatu yang kadang-kadang dapat kejutan-kejutan yang membuat kita bisa mengatakan, ternyata hidup saya berguna buat diri saya sendiri. Itu salah satu kuncinya. Oke, terima kasih. Sampai besok. Masih pukul 2 dengan obrolan Ramadan. Aduh, ini betul-betul luar biasa. Jangan tinggalkan kami loh Mama Ayah dengan ilmunya. Ini betul-betul ngebuka wacana. Dan untuk Anda yang telat, silakan nonton tayangannya ulang.
ada boleh di IG-nya Mama Aya, IG-nya saya, atau IG-nya Ngaji dan Tafsir. Oke, Ngaji dan- Assalamualaikum Ya. warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you Mama Aya. Salam. Love you.